resiko untuk salah obat itu tinggi. tinggi. Makanya kalau di tempat saya itu masih obat itu ada istilahnya di barcode dulu dia. Di barcode gini, di barcode gini bener bener obat, bener orang, bener pasien ya. Terus ada fotonya sesuai, habis itu foto lagi ke orangnya. Ini bener Gini, nggak? bener nggak orangnya? Bener. Kalau dia berarti salah orang. Gituan lah istilahnya. Jadi sekitar 130.000 cuma ya. Kalau di ke Jepang jauh-jauh dikasihnya cuma 130.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan konnichiwa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Istimewa karena tamunya dari Tokyo. Kebetulan Seneku Tokyo, Klebun Tokyo, Shinjuku. Ya, di Shinjuku ya. Tepatnya di kota Ikebukuro. Tempat kerjanya di Ikebukuro. Oh ya, istrinya yang di Shinjuku. Istri Shinjuku. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya bersama Mas Roni akan ngobrol santai mengenai bekerja di Jepang lah, tentang seputar bekerja sebagai tenaga kesehatan atau perawat di Jepang. Oke, sebelum ke obrolan ini mungkin Mas Roni Jiko Shokai, perkenalan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hib. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Tos dulu. Ini sebenarnya momen yang saya juga tunggu-tunggu. Jadi kita lama ya ini. Sudah lama sekitar terjeda sekitar 1 tahunan ya. Iya, lebih 1 tahun lebih. Nah ini alhamdulillah kesempatan hari ini bisa ngobrol santai dengan Dai Senpai. Sebenarnya kita sering ketemu, cuman kita untuk ngobrol santai lama seperti ini jarang ya, karena ada ini ada kesibukan masing-masing ini. Baik, perkenalkan dulu ya. Jadi sudah dikenalkan namanya oleh Mas Sohib. Saya asli Madura, tepatnya dari kota Bangkalan ya, desa Keker, anak desa. Iya. Anak desa, Barintisa. Oke, ini ngobrolnya santai dan ngobrolnya bahasanya campur aja gak apa-apa. Bisa bahasa Madura, bisa bahasa Jepang dan bahasa lainnya. Biar tidak terlupakan juga ya bahasa Maduranya, bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya, campur. Benar. Baik, kebetulan ini sekarang kan sudah masuk akhir tahun ya, 2024. Saya pertama kali datang ke Jepang itu kan 2020 ya. 2020. Iya. 2020 kalau terhitung sampai sekarang berjalan 4 tahun ya. Udah 4 tahun. 4 tahun keempat. Berjalan 4 tahun. Pertama kali datang ke Jepang itu bukan di Tokyo, tapi di Niigata. Sama di Niigata dengan Mas Sohib 3 tahun. Nah setelah itu baru pindah ke Tokyo. Ini di Tokyo saya baru 1 tahun. Ini pas 1 tahun bulan ini. Ya, di Tokyo ya sekitar 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Untuk tempat kerja sendiri itu sebenarnya ada di kota Ikebukuro. Jadi dekat sebenarnya dengan tempat kerjanya Mas Sohib. Iya, kalau saya ini di sini nih kota Saitama. Jadi agak sedikit dekat lah. Iya. Sekitar 40 menitan lah naik kereta. Ya, kita memang terjeda itu sekitar 8 bulan itu, karena saya pulang duluan. Akhirnya saya apply visa di Saitama ini. Dan akhirnya Mas Roninya di Tokyo ikut istrinya itu. Karena dan kita batch itu pisah-pisah kerjanya tuh bukan berarti ada masalah ya. Tidak ada masalah, cuman kita ditugaskan untuk berpencar supaya mencari
tujuannya sama mencari kitab suci. Benar itu. Mencari Benar kitab suci untuk mengumpulkan banyak informasi tentang khususnya di bidang pelayanan kesehatan di Jepang. Benar. Ya. Jadi memang seperti itu. Dulu waktu kita di Niigata kan sepakat ya, sebisa mungkin selesai di Niigata kita ini harus turun ke bawah, turun ke area yang memang banyak informasinya yang bisa kita pelajari. Dan alhamdulillah meskipun kita beda-beda tapi bisa deket lah, bisa lah ngumpul-ngumpul seperti sekarang, walaupun tempat kerjanya masing-masing, terus tempat tinggalnya juga masing-masing. Jadi kalau kita libur seperti hari ini atau biasanya libur di hari-hari biasa itu, kalau pas liburnya biasanya gantian saya yang ke sana atau Mas Roni yang di sini. Jadi kita tetap satu visi. Karena gini Mas Habib ya, karena tahun Mas Habib itu balik ke Indonesia, banyak sekali pertanyaan tentang spekulasi. Kenapa saya pulang gitu ya? Kenapa kok sekarang banyak kok sekarang nggak sama Mas Roni lagi? Itu bukan cuma ke Mas Roni, mungkin ke saya juga banyak karena teman-teman yang kepoin. Juga terkenalnya dulu kan kalau ada saya ada Mas Habib, kalau ada Mas Habib ada saya. Nah itu jadi pertanyaannya, kita tidak tidak terjadi apa-apa, cuma memang ada jeda di sana. Ada jeda yang harus pulang sebentar, rehat sebentar, dan kembali lagi di sini. Oke. Di podcast atau di ngobrol santai hari ini, ya yang saya sebutkan tadi bahwa akan menanyakan, akan ngobrol tentang seputar pekerjaan di Jepang. Menarik ini. Mungkin Mas Roni bisa sharing ke teman-teman nantinya. Siap. Oke. Kalau menurut Mas Roni sendiri, tinggal di Jepang ini gimana? Betah apa enggak? Kalau sebenarnya pertanyaan itu ya banyak ya akhir-akhir ini juga, karena saya pribadi kan sudah 4 tahun ini nggak pulang-pulang. Bang Toyib. Iya. Ini sudah 4 tahun, ini tahun keempat memang. Kalau ditanya betah atau enggaknya, yang jelas betah. Kalau nggak betah mungkin kita pertama kali datang ke Jepang, saya sudah langsung balik ke Indonesia kan. Jadi memang kalau ditanya betah ya alhamdulillah betah. Karena kalau dijelasin Jepang panjang lebar seperti ini, memang untuk karir, untuk jenjang karir, untuk belajar, memang saya merasakan di Jepang ini sangat terbantu. Artian terbantu ini apa? Terbantunya adalah karir saya yang saat ini dari Indonesia, tahu sendirilah. Iya. Seperti ini. Terus saya juga berkeluarga juga di sini. Iya. Berkeluarga juga. Sebenarnya pernah nikahnya di Jepang. Nikahnya di Jepang. Nah ini betah dan nyaman. Ya tidak memungkiri juga ada tidak betahnya, ya ada lah, terutama kangen Indonesia, masakan Indonesia, terus suasana Indonesia itu pasti. Yang paling sangat-sangat berkesan selama bekerja di Jepang, yang bikin betah itu menurut Mas Roni di sisi mananya? Sisi gelapnya? Aduh, ini kalau ngomongin sisi gelap ini kan terutama Tokyo. Iya, tahu sendiri lah. Jadi apa ya? Jepang itu tidak membedakan, tidak membedakan warga asing dengan warganya sendiri, itu tidak ada gap perbedaan. Tidak ada perbedaan. Pelayanan, birokrasi, terus ya secara lingkungan juga tidak ada, kesetaraan sosial, keamanan lingkungan itu tidak ada perbedaan. Jadi mungkin kita berekspektasi merasa sebelum datang ke Jepang sendiri itu memang takut kayak gitu kan ya sebagai warga asing, tapi setelah ada di sini saya merasa aman, terus kesejahteraan terjamin, kesehariannya, kebenriannya, benri itu istilahnya apa? Praktis ya, dengan
Jepang yang memang pusatnya teknologi ya. Luar biasa. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Jadi kemana-mana aman, tidak dibedakan oleh negara, itu yang paling berkesan bagi saya, terutama bagi saya yang ada istri di sini, terus tidak dibedakan intinya dari negara ini, mau orang asing mau orang Jepang sendiri. Mas Sohib juga merasakan kan? Nggak pengen pulang ke Indonesia ini udah 4 tahun. Kalau saya kan udah pernah pulang. Kalau Mas Roni sendiri ada nggak keinginan untuk pengen pulang sebentar? Jujur ya, sojiki no hanashi kalau bahasa Jepangnya gitu kan. Pengen sebenarnya pulang. Yang paling dikangenin itu kan yang suasana ya. Suasana yang tidak bisa dibuat memang di sini. Memang contohnya seperti apa? Perbedaan budaya ya. Contohnya apa ya? Ya mungkin suasana Lebaran mungkin ya. Paling ini sudah ini kan mau suruh-suruh. Bentar lagi. Ini udah Lebaran yang kelima, belum pernah pulang. Jadi tahun ini udah memasuki Lebaran ke-5 di Jepang. Kelima. Dan sudah dipastikan kemungkinan belum pulang. Lebaran kelima ini. Dikarenakan ya banyak hal juga harus menyelesaikan cuti dan juga bentrok sama jadwal ujian juga. Jadi mau pulang masih jadwalnya. Jadi kalau mau pulang, dipaksa pulang pun mungkin hanya bisa sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi kayaknya tahun depan masih belum pulang, karena kalau saya pribadi maksudnya pulang kan nggak mungkin sendiri, jadi harus istri juga harus pulang juga. Jadi jadwalnya istri dengan jadwal saya, tempat kerja saya sekarang harus harus disamakan. Itu yang agak sulit. Iya, memang karena Mas Roni ini juga nikahnya di Jepang. Mungkin bisa sharing juga ini tentang pernikahan di Jepang itu. Mungkin bisa diceritakan lah kenapa harus menikah di Jepang ini. Bukan cuma saya yang bertanya seperti ini, banyak teman-teman yang nanya itu kenapa Roni nikahnya di Jepang gitu. Ya, kalau nikah di Jepang tuh gimana sih, apa pengurusannya, ribetnya gimana? Sebenarnya nikah di Jepang itu banyak prosedur dan banyak istilahnya banyak cara ya, tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Cuma saya pribadi beranggapan, saya memang istri kan memang kenalnya dari Indonesia ya, berangkat bareng-bareng dari LPK atau lembaga pengirim ya dari Indonesia. Penyalurnya dengan satu perusahaan. Dan juga pengennya setelah di sini juga tinggal bareng dengan pasangan yang sudah memang istilahnya sudah halal kayak gitu ya. Jadi memang memutuskan, siapa yang nggak pengen, saya juga pengen nikah dihadiri kedua orang tua, di istilahnya teman-teman datang kayak gitu kan ya. Jadi teman-teman yang bisa resepsi. Jadi memang itu pengen, cuma karena ini di negara keadaan dan negara orang, jadi ya sudahlah. Tapi masih ada rencana untuk resepsi lagi di mana? Insya Allah. Kalau masih sehat terus memungkinkan, insya Allah. Karena orang tua juga masih pengen kayak gitu kan ya. Dan juga banyak teman-teman kita sendiri khususnya tuh nanyanya gini, yang pengen nikah di sini khususnya itu prosedurnya gimana? Dulu Mas Roni sendiri nikahnya ada 2 prosedur kalau nggak salah. Ya, memang pertama itu ya melalui KBRI. KBRI ya dengan sistem birokrasi seperti itu tuh sebenarnya banyak. Itu tertera di webnya sendiri, di KBRI itu ada. Nanti teman-teman yang berminat atau yang niat mau nikah di Jepang, silakan langsung tanyakan ke KBRI atau konsultasi ke saya juga apa. Bisa langsung di DM Instagram atau TikToknya Mas Roni kalau pengen nanya tentang pernikahan di Jepang. Tentunya ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan dari Indonesia kan. Iya, banyak. Nah itu kalau orangnya ada di Jepang sendiri, terus yang ngurus di Indonesia itu kan agak sulit juga. Memang itu ya kesulitannya. Saya pribadi nggak tahu, sekarang kan sudah
tahun keempat Mas Sohib ya di Jepang. Jadi birokrasinya di Indonesia itu seperti apa memang saya juga kurang paham sekarang, cuma memang agak ribet katanya sekarang. Apalagi sudah sekarang pergantian presiden ya. Mungkin ada sistem yang berubah atau gimana pun saya nggak tahu. Tapi memang kalau mau nikah itu sebenarnya nggak ribet sebenarnya. Yang meribetkan itu kadang pikiran kita sendiri, karena itu menuju kebaikan kan. Bener. Itu yang salah satu tantangan orang-orang yang mau nikah itu. Ya, Mas Sohib tahu sendirilah dulu Mas Sohib yang membantu. Iya benar. Yang membantu saya. Bayangkan saya dari Niigata harus bolak-balik ke Tokyo dan Tochigi itu. Nikahnya masjidnya di Tochigi. Macam-macam. Tokyo. Ada dokumen yang belum selesai juga. Jadi pokoknya ribet. Tapi teman-teman itu jangan nyerah. Itu bisa dilewati, dilewati. Tergantung niatnya seperti apa. Itu seputar pernikahan itu ya. Iya, mungkin untuk pertanyaan lebih lengkap, lebih jelasnya mungkin bisa di DM Mas Roni untuk tentang pernikahan ini. Ya. Nah, di sini saya sudah banyak list tentang pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan di Jepang, khususnya di daerah Tokyo dan seputar pekerjaan nih Mas Roni. Siap. Oke, memasuki pertanyaan tentang pekerjaan. Ini ada pertanyaan, kerja di Jepang sebagai apa di Jepang ini? Jadi kita ulas balik ya. Jadi saya dan Mas Sohib sendiri kan tertarik ke Jepangan ini setelah kita wisuda ya. Iya, setelah wisuda. Wisuda dulu tahun 2018 sih kalau nggak salah. Sekitar tahun 2018 Iya. kita mulai ada ketertarikan untuk bekerja di Jepang. Karena ada job fair. Karena waktu itu emang ada job fair untuk berangkat ke Jepang sebagai tenaga kesehatan Jepang ya. Jadi mulai 2018 kita mencari tahu ya tentang Jepang, tentang bahasa Jepang. Kemudian 2018 akhir kalau nggak salah kita masuk, 2019 kita belajar ya. Dan harus tahu sendiri ya kalau di Jepang itu kan harus ikut ujian NN-an. Nah itu berjalannya 2018 terbenturlah Corona. Nah, betul. 2019 itu. Iya, 2019 Corona, harus menunggu sekitar sampai 2020 akhir. Jadi sekitar panjang sebenarnya perjalanannya. Sekitar kalau dihitung dari proses 2018 sampai 2020 itu kan 2 tahun ya. 2 tahunan, betul. Jadi harus istilahnya kita harus ngebolang selama 2 tahun sambil belajar, sambil memahami budaya yang ada di sini, sambil belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang sebenarnya yang memakan waktu itu memang bahasa Jepangnya. Dan buat teman-teman jangan perjalanannya Mas Roni saya ini jangan dijadikan patokan ya. Kalau ke Jepang harus menempuh waktu selama 2 tahun. Jangan jadikan patokan karena untuk saat ini banyak Jepang ini udah mulai diturunkan levelnya. Kalau dulu level kita tuh ada yang minta sampai N3 dan itu sertifikatnya harus JLPT. Ada yang minta N4 dan kita memang dulu levelnya sampai N4 dan N4 itu untuk kita kalau belajar secara normal itu bisa 6 sampai 8 bulan. Itu otak kita yang tidak biasa belajar di bawah standar gitu ya. Iya. yang sekitar segitu. Kalau itu kan memang kalau mau level N3 ya mungkin 1 tahun ya dengan otak-otak kita yang tidak mampu ini. Kira-kira seperti itu. Jangan jadikan patokan. Ada juga yang prosesnya cepat. Ada juga yang prosesnya lambat. Jadi memang sekarang itu untuk ke Jepang ini banyak jalan Mas Sohib, banyak jalan dan sekarang itu banyak bidang yang dibuka oleh negara Jepang. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan. Kalau tidak salah itu ada 11 bidang. Salah satunya adalah ini, tenaga kesehatan ini. Iya. Itu 11 bidang itu untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang berminat silahkan dipilih, cari di webnya itu ada 11 bidang. Ada banyak ya. Yang diperbarui terus karena ya itu tadi Jepang untuk saat ini memang sangat butuh tenaga kerja. Benar. Karena itu banyak
terutama di kesehatan. Di perawat. Ribuan. Kalau saya lihat di webnya ini BP2TKI itu butuh sekitar 70.000 atau apa di tahun 2025. Sangat banyak memang. Sangat banyak. Karena tahu sendiri di dekat-dekat tempat kerja kita yang sama itu banyak memang poster-poster yang tertempel cari-cari tenaga kesehatan. Termasuk di tempat saya sekarang ini lagi butuh. Yang minat silakan hubungi Mas Roni. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesannya selama menjadi tenaga kesehatan atau tenaga perawat di Jepang ini? Pertama ya, kita sekali lagi kita flashback dulu Mas Eb ya. Iya, kita bareng waktu kita pertama kali datang ke Jepang. Jadi memang pertama ya culture shocknya emang tinggi. Kenapa? Kita bicara dari tenaga kesehatan dari Indonesia dengan tenaga kesehatan yang ada di Jepang itu seakan-akan ini saya tidak mengejar negara kita ya, tapi seakan-akan itu berada di level yang berbeda. Berada di level berbeda ini bukan perbandingan si A buruk, si B buruk, si Jepangnya bagus, si Indonesianya buruk, enggak. Tapi memang ada kadang kita mikirnya, oh ini hal sepele ini, nggak apa-apa dia ditinggalin misalkan, nggak apa-apa nggak dilakuin, bukan ditinggal nggak dilakuin. Itu kan budaya kita ya. Itu kan seakan-akan budaya kita ya. Kalau di Jepang itu enggak, jadi seakan-akan ini istilahnya ada garis kayak gitu ya, ada garis, terus di tengahnya harus ada bulat-bulatan kayak gitu. Kita mungkin budaya kita diloncatin kayak gitu ya, tapi kalau di Jepang itu nggak bisa, itu harus semua diisi layanan itu. Jadi itu yang membuat culture shock ya. Culture shocknya, kenapa? Dalam bahasa Jepang itu kita kan harus kerja itu pertama kuasi ya, kampeki kayak gitu ya. Iya, bahasa Jepangnya harus detail, harus sempurna istilahnya. Nah itu culture shock yang pertama kali waktu kita datang ke Jepang. Hal-hal kecil tuh kita jadi tidak bisa disepelekan. Tidak bisa disepelekan kalau di sini. Contohnya apa ya? Jadi istilahnya kerja sama tim antara perawat, dokter, terus care manager, terus apa yang ada birokrasi yang ada di rumah sakit itu tuh semua jalan kayak gitu. Bukan di Indonesia nggak jalan ya. Saya mohon maaf ini bukan di Indonesia nggak jalan. Tapi memang perannya itu aktif dari masing-masing ini. Dari masing-masing profesi saling melengkapi. Kalau ada kasus, ada pasien yang memang ada mundai istilahnya, itu memang dari setiap bidang ini memberikan evaluasi, memberikan edukasi ke pasien ini masing-masing. Ya, benar kata Mas Roni barusan, bukan berarti negara kita tidak berjalan, cuma bukan di sini itu kerasa banget aktifnya kerasa banget gitu. Kalau di negara kita tercinta mungkin kerasanya pas kalau ada penilaian, kalau ada seperti itu ya kita tidak perlu ini ya. Jadi karena memang sistemnya di Jepang ini ketika ada seseorang yang masuk rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu memang keluarga itu tidak ikut campur dalam artian begini Mas Soib. Kita bisa lihatlah kalau kita masuk di rumah sakit Indonesia terutama di daerah Madura. Maaf ya, ini bukan mengejat lagi. Gimana kreditnya keluarga yang datang sana sini kan? Itu mengganggu pelayanan. Bedanya di Jepang satu. Keluarga ketika menitipkan seseorang ke rumah sakit untuk dirawat, ya sudah, ini pasrah total. Makanya dibutuhkanlah tenaga kesehatan, tenaga kerja yang banyak, karena pekerjaan perawat itu banyak sekali. Tidak hanya mengurusi hal-hal tentang pelayanan saja, semuanya 100% kehidupan caring. Jadi benar-benar caring itu benar-benar melaksanakannya gitu. Ya memang. Ini kalau sistem pelayanannya mungkin sama kayak negara kita, saya rasa Jepang tidak akan membutuhkan tenaga asing karena tenaganya sendiri sudah memadai.
nggak perlu kita dipanggil untuk bekerja di sini. Benar. Kira-kira seperti itu. Jadi nyambung dengan berbicara tentang pelayanan, menurut Mas Roni yang membedakan pelayanan di negara kita dengan pelayanan di negara saat kita bekerja di sini, apa kira-kira yang sangat menonjol perbedaannya? Sebenarnya banyak kalau kita berbicara pelayanan, kita istilahnya pilah-pilah dulu Mas. Pilahnya itu pertama, di sini kan ada negara ya. Di Indonesia juga ada Indonesia, di Jepang juga ada namanya negara Jepang. Iya. Ada masyarakat dan juga masyarakat kan istilahnya namanya butuh orang yang membantu untuk berbicara ke negara kayak itu. Istilahnya kalau di Indonesia itu ada DPR, MPR kayak gitu kan, termasuk presiden. Tidak hanya keluhan masyarakat kesusahan pupuk, kesusahan dia sakit apa, keluhnya ke mana. Nah, ini Jepang ini uniknya begini. Jadi negara itu seakan-akan sebagai orang tua buat masyarakat. Artinya begini. Jadi artinya antara birokrasi yang ada di Jepang dengan masyarakat itu balance. Balance itu artian masyarakatnya patuh, birokrasinya bagus, tidak mumet, tidak jelimet kayak gitu ya istilahnya. Jadi ketika ada keluhan dari masyarakat misalkan ke pelayanan kesehatan di kota terdekat atau di balai kota istilahnya kalau di Indonesia, jadi itu sampai kayak gitu. Tidak harus ke bawah dulu misalkan. Oh saya sakit, saya sakit ini. Beda dengan ini ya, mungkin kalau gawat darurat beda lagi konteksnya, beda lagi. Jepang itu nggak seperti itu Mas Sohib. Jadi cukup kita bawa kita kan Mas Roni dari Tokyo ini. Kalau sekarang ada di kota Saitama, kalau misalkan sakit di sini, ya sudah tinggal ke klinik terdekat atau ke rumah sakit terdekat, saya bawa identitas sudah selesai kayak gitu. Iya, nggak ribet. Nggak ribet. Kemana? Nggak ribet. Minta surat rujukan, minta surat dokter. Jadi istilahnya kita itu kan punya Hokeng ya, Hokeng alias kartu asuransi. Itu bisa dipakai dimanapun. Di mana-mana. Di mana-mana seluruh Jepang. Itu mengcover semuanya. Kita bawa itu dan juga karena kita warga asing ya, kita harus ada visa, ada identitas itu ya sebagai ganti KTP kalau di Indonesia. Dan itu bisa dipakai di mana aja. Nah, itu orang asing ya, itu orang asing. Iya, kalau saya itu karena saya orang Sampang itu katanya program UHC. Itu mungkin kalau di Sampang. Jika bisa di Sampang di Pak Gomong sekarang bisa apa enggak? Enggak bisa kan? Bisa itu. Bisa. Katanya bisa. Di seluruh rumah sakit bisa katanya. Oh, katanya. Saya belum pernah nyoba sih, cuman kabarnya bisa. Semoga aja. Dan saya orang Sampang. Saya tinggal di Jepang, sakit di Jepang ini bisa. Ternyata bisa. Terima kasih nih Pak Bupati. Bisa ternyata. Oh bisa. Memang hasil. Hasil. Jadi memang di Jepang ya seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada cara birokrasinya, tidak ada istilah kita ke rumah sakit, enggak Bu, BPJS nggak dipakai, balik dulu ke ini, kayak itu nggak ada seperti itu. Jadi ada ini kartunya, ini Hokengnya sudah tinggal tunggu antrian. Bedanya mungkin di Indonesia sama Jepang, pertama kita tidak bisa muru-muru datang kayak gitu langsung dibawa, kita harus yoyaku dulu kan. Iya benar. Yoyaku dulu dalam artian rumah sakit besar misalnya yoyaku. Dalam itu reservasi. Dalam artian begini, kita tidak bisa muru-muru datang itu untuk antisipasi. Dokter ini dalam sehari biasanya hanya melayani 10 misalkan. Kalau sudah 10 Jepang itu nggak mungkin 12. Jadi malah lagi. Dan di Jepang itu juga nggak ada ceritanya, Bu, dokternya masih nggak ada, Bu. Itu nggak ada ya, saya belum menemukan. Jadi memang dokter itu kalau memang dokter juga di ruangan juga sip-sipan. Yang sip siang siapa, dokter siapa, sip pagi siapa, malam. Malam itu mungkin kalau di ruangan nggak ada, tapi ada onkoru. Onkoru itu standby. Jadi dokternya memang di rumah nggak tidur, jadi menerima. Memang tidak ada laporan seperti
di foto di WhatsApp, oh ini pasiennya kayak gini, itu tuh nggak ada memang di Jepang. Dokternya sambil nge-gym. Nggak ada, memang dokter di Jepang itu ya tahu sendiri teknologi pusatnya ya, dari banyak aplikasi yang digunakan, jadi di situ bisa dipantau sendiri oleh dokternya. Iya. Dan itu 24 jam, satu sistem kok pokoknya kalau di Jepang itu. Jadi bukan di tadi yang saya sebutkan itu di bagian dokter sama perawat ini sistemnya bagian ini enggak. Di Jepang itu ya sudah sistemnya ini harus tahu semua. Makanya ada istilahnya itu renke Mas Ib ya. Dalam bahasa Jepang kerjasama. Betul. Kerjasama. Bisa terkoneksi semuanya. Benar, sampai ke bagian sodang ing, terus bagian apa namanya? Ahli gizi kayak gitu ya. Semuanya itu harus satu kesatuan, istilahnya harus satu suara. Benar. Jadi disclaimer lagi, di sini pembicaraan kita mungkin agak sensitif, terkesan apabila terkesan terlalu membandingkan antara pelayanan di negara kita tercinta dan pelayanan di negara kita saat ini. Garis besarnya bukan seperti itu sebenarnya. Jadi karena ngobrol santai gitu ya, mungkin di negara kita tercinta itu sebenarnya bukannya tidak mau melayani dengan ini mungkin ya, dengan baik, dengan sistem yang luar biasa, cuman mungkin dia tidak mendapatkan asupan itu. Salah satunya sebenarnya itu mungkin ini ya, salah satu dampak dari tidak terlaksananya suatu asuhan keperawatan mungkin ya kalau di Indonesia. Kalau yang saya sekali lagi mohon maaf, yang kita kan juga banyak ya teman-teman satu perjuangan, teman-teman perawat yang ada sekarang bekerja di berbagai rumah sakit di Indonesia. Saya mohon maaf, bukan membandingkan, tapi memang gap antara kesejahteraan dengan pelaku pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan itu sepertinya memang ada jarak, Mas Syahid ya. Mungkin kalau di Jepang sendiri, kalau saya nilai, seandainya gaji perawat di Jepang itu tidak membuat kita sejahtera, mungkin kita ya rugi gana gitu. Rugi gana. Tidak ingin melakukan pelayanan dengan baik seperti itu, karena dia pelaku kesehatan itu dibayar dengan sejahtera. Mungkin itu salah satu yang membedakan kita. Bahkan sehingga impactnya ke pelayanan yang buruk gitu. Makanya kalau saran saya bagi para stakeholder mungkin ya, dari para pelaku yang di atas, pelaku pelayanan kesehatan ini mungkin harus disejahterakan. Para penata laksanaan, para pelaku kesehatan khususnya di lapangan itu. Benar sih. Saya rasa seperti itu. Memang apa ya, di Jepang sendiri itu kan kadang ya, di tempat saya sekarang itu gini Mas. Jadi kalau kita stres, pasti stres lah. Pasti stres lah. Jadi dari atasan, istilahnya itu satunya lah, itu selalu bilang kalau memang kalian stres, anggaplah mereka ini adalah saudara atau orang tuanya kalian yang membayar jasa kalian. Harusnya kalian melakukan pelayanan dengan semaksimal mungkin, karena mereka itu bayar kayak gitu loh. Bahasanya, kasarannya, mereka itu bayar dengan sekian istilahnya sekian juta kalau di uang Indonesia kan ya. Itu dengan mereka itu membayar sungguh-sungguh kayak gitu. Iya benar. Kalau menurut saya juga, penilaian saya ini, kesannya kita bekerja di sini itu bukan dibayar sama direktur kita. Benar. Kesannya itu kita dibayar sama oleh pasien. Ya, itu yang saya rasakan. Kalau kita di negara kita mungkin ya, mohon maaf lagi, kesannya itu yang bayar, yang gaji kita ya saco kita ya, direktur kita. Makanya kita nyumbangin sama mereka itu. Kalau di Jepang nggak seperti itu. Bener Mas ini. Kita dibayarnya sama pasien. Dibayarnya oleh pasien ini, misalkan, oh dari ini saya menerima uang sekian, sampai sekarang saya bisa hidup, bisa sampai sekarang kayak gitu loh. Bisa beli itu berkat bayaran dari orang pasien ini gitu. Jadi memang harus semaksimal mungkin untuk melayani gitu. Jadi sedikit cerita dulu, Mas Roni sempat
saya ditegur sama Kang Risha itu bukan ditegur, istilahnya dari mereka tuh nanya ke saya, Tuhan kalian kan kita baru tahu dulu, kita dulu di Niigata itu baru pertama kali, sehingga orang Jepang nggak tahu kalau Islam itu apa, agama apa gitu. Jadi ada yang nanya gitu, kalau negara Islam itu Tuhannya apa gitu. Ya kita Tuhannya namanya Allah, Islam, terus saya jelaskan lah dengan seadanya gitu. Balik nanya saya sama orang Jepang ya, ini kalau orang Jepang Tuhannya siapa gitu. Ya kalau orang Jepang itu Tuhannya ya alam semesta ini katanya. Misalkan saya bekerja katanya, saat ini saya bekerja di rumah sakit ini, saya melayani pasien, ya Tuhan saya pasien, saya harus melayani Tuhan saya gitu. Wah, ketika saya terketuk gitu. Benar, memang Jepang itu memang seperti ini ya Mas Edi. Kita ketahui bahwasanya orang Jepang itu kebanyakan tidak beragama ya, tapi melaksanakan agama gitu. Saya sebagai orang bingung itu insecure katanya. Insecure. Jadi memang ini gitu. Jadi memang yang sebenarnya yang menerapkan nilai-nilai nilai Islam, budaya, bukan budaya, apa istilahnya ya? Iya, ini rukun Islam yang sebenarnya saya melihatnya selama 4 tahun itu di sini. Iya, mengimplementasikan tentang agama Islamnya itu kita tidak lihat, kalau dilihat dari sisi gelapnya memang banyak yang melanggar Islam. Banyak itu tentang budaya. Karena perbedaan budaya yang yang menurut kita itu tidak ada plus minusnya, kayak apa, kok itu dilakukan di agama kita kan enggak kayak gitu kan, itu banyak banget. Tapi istilah rukun Islam kayak contoh kecilnya kayak gini Mas Abi ya, Jepang itu kayak tepat waktu, kebersihan, jujur, integritasnya tinggi. Itu kan nilai-nilai Islam. Itu cuma kan nilai Islam semua yang tidak bisa kita terapkan kayak gitu. Susah kita terapkannya gitu ya. Kita tahu teorinya, hukumnya, tapi untuk pelaksanaannya susah. Nah, ini yang kebalik istilahnya ya. Di Jepang ternyata nilai-nilai Islam yang mudah diimplementasikan sama orang dilakukan oleh orang yang non-Islam. Jadi tadi saya bilang ke Mas Abi kalau orang Jepang memang kebanyakan kan ateis ya, tidak punya agama. Ya seperti ini. Kalau bicara tadi dari segi pelayanan kesehatan, memang ada nilai Islam, nilai kemanusiaan yang seakan-akan kita itu tidak bisa melakukan sebagai seorang Muslim. Iya, itu. Ya kira-kira seperti itulah. Plus minus lah. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya Mas Roni. Ya. Kembali lagi ke tentang pekerjaan. Ya, ini sudah dibahas barusan, kolaborasi antar profesi di rumah sakit itu tadi sedikit dibahas. Kalau menurut Mas Roni mungkin bisa dibahas secara detail di sini, kolaborasi ketika bekerja lah Mas Roni selama bekerja sebagai perawat, melihat kolaborasi antara profesi di ruangan itu gimana sih? Jadi ada istilah yang saya pelajari ini Mas Aib. Ada istilah dalam bahasa Jepangnya itu tasu kusurenki namanya. Ini pada dalam bahasa Jepang itu artinya dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kerjasama antar bidang. Apalagi contohnya lagi tasu kusurenki namanya. Itu dalam bahasa Jepangnya. Jadi antara dari segi dari dokter ya, pertama dari dokter, perawat sendiri, ahli gizi, terus care manager, terus ada ini lagi sodang-in ya, tadi saya sebutkan sodang-in itu untuk semacam diskusi orang-orang yang punya keluhan kayak gitu istilahnya. Semacam rekam medis, cuman dia tuh perannya lebih urgent gitu, lebih vital gitu. Lebih vital. Jadi dari mungkin dari berbagai rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang di Jepang itu beda-beda ya mungkin ya. Ada bahkan ada yang lebih banyak dari kerja sama tim itu tadi. Cuma garis besarnya seperti itu. Jadi memang orang yang masuk
ke pelayanan kesehatan atau ke rumah sakit yang ada di Jepang itu berpikirnya itu mereka tidak hanya pas mereka sakit misalnya gitu masih. Jadi pikirnya dari sebelum pre sama op itu mereka pikirkan. Dan informasi-informasi itu semuanya didapatkan dari yang namanya Sodang-in tadi. Benar, jadi Sodang-in itu nanti dengan keluarga dan dibuatlah Joho data pribadinya kayak gitu kan ya. Jadi kalau saya sendiri menilai Sodang-in itu ibaratkan Dewan Perwakilan Pasien. Nah, benar. Jadi memang selama ini ya kita di Niigata itu yang sangat-sangat sibuk itu malah Sodang-in itu riwariwi dari ke keluarga, terus disampaikan ke negara, ngurusin ini ngurusin itu, jadi disampaikan ke kita. Jadi informasi itu kita kan penting untuk menilai pasien itu seperti apa. Jadi kita nggak perlu banyak tanya ke pasien langsung, biasanya kita langsung Sodang-in ke Dewan Perwakilan Pasien. Jadi gitu ya. memang istilahnya orang atasan, yaitu kan orang atasan yang saya sebutkan tadi termasuk Sajo dan lain-lain itu memang mereka di pelayanan kesehatan itu terjun langsung. Jadi tidak hanya menerima data, kita membaca, tidak seperti itu di Jepang. Jadi terjun, mana pasiennya, ini keluhannya. Kalau care plan, istilahnya care plan ya, yang membuat biasanya itu care manager. Mungkin teman-teman yang udah lulus Keigo Fukushiki tahu lah, yang sudah banyak dipelajari ya di pembelajaran Keigo Fukushiki. Itu yang membuat itu apakah care plan ini sesuai atau berhasil apa enggak, itu ada nanti ada evaluasinya. Ada evaluasinya ya. Jadi sangat pelayanan yang sangat panjang. Ada menurut apa istilahnya? Mukutekinya ada, monitoringnya ada, itu semua pokoknya lengkap lah kayak gitu. Saya pribadi kan awalnya dulu nggak menyangka sekedar formalitas, tidak benar-benar diimplementasikan. Bayangkan itu misalkan dari satu rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu ada pasien 50 misalkan, itu masing-masing ada, itu Johonya, care plan-nya itu ada, tujuannya, mukyo ya namanya. Ya, sebenarnya di kita juga ada, cuman ya mohon maaf kadang hanya sekedar formalitas saja. Benar. Jadi memang nggak tahu ya. Asuhan keperawatan yang dibuat itu kalau di Jepang itu emang harus istilahnya perawatan jangka panjangnya, pendeknya seperti apa. Ini kembali lagi ya ke teman-teman yang sudah belajar dan atau yang sudah lulus kayak Fukushiki kan tahu ya. Jadi apa namanya, kalau udah ketemu misalkan kadai atau masalahnya orang ini atau penyakitnya orang ini, gimana caranya sih nyembuhinnya, gimana caranya sih merawatnya, itu semua ada listnya, caranya, tujuannya, jangka waktunya, semua tertera di situ. Ya, intinya kita tidak bisa menjelaskan secara detail di sini. Intinya kolaborasi antar profesi itu memang implementasinya sangat luar biasa. Dan itu jalan memang, karena ya kembali tadi setiap minggu itu biasanya setiap minggu kalau di tempat saya misalkan itu juga salah satu contoh. Kalau misalkan ada jiko itu semacam kesalahan bekerja gitu, atau ada kesalahan pelayanan atau apa, gimana itu misalkan itu Jepang tuh menurut kalau saya sendiri itu yang saya sangat culture shock dan juga menjadi kelemahan saya sampai sekarang, karena pribadi itu apa ya, ketika terjadi jiko atau kecelakaan itu memang harus lapor sana sini kan ya. Kalau terjadi jiko misalkan pasien jatuh, terus ada apa namanya patah, misalkan patah tulang atau apa, itu kita laporan itu panjang. Jadi pertama keluarga dulu lapor, terus ke bagian komite apa yang menaungi perusahaan ini atau rumah sakit ini, terus lapor yang ketiga itu ya ke kepala ini namanya ruangan atau yang pegang rumah sakit ini. Ribetnya seperti itu. Dan untuk menemukan kenapa penyebab pasien itu yang menurut saya itu penting sekali. Jadi pada saat itu kita itu seakan-akan harus ini menulislah kronologinya seperti ini namanya ini ya jiko hokoku ya mas namanya. Kalau ada jiko hokoku itu banyak dan ribet dengan bahasa Jepangnya seperti itu. Jadi harus nulis sendiri. Dicarilah di situ tuh dicari. Jadi apa namanya kolaborasi antara tadi antar bidang itu dicari penyebabnya apa sih,
kok ini jatuh misalkan, kok sampai patah tulang. Nah kemudian solusinya juga dicari ini di Jepang yang bikin. Apa karena dia pusing habis makan apa? Nah itu nanti kalau misalkan disebabkan karena pusing karena makanan, itu imbasnya ke ahli gizi. Kenapa kasih makanan ini? Terus siapa kamu, kayak di persidangan. Jadi memang istilahnya melakukan kesalahan di Jepang itu kan warui memang ya. Warui, jadi memang tidak hanya sekedar sumimasen minta maaf gitu aja selesai, enggak. Tapi memang harus kerja sama timnya emang harus jalan, kalau enggak akan terjadi hal seperti itu. Dan saya pribadi bicara seperti ini karena mengalami pernah kayak gitu. Jadi sering tiba-tiba jatuh pun saya salah obat. Yang paling sering itu memang di ruangan itu salah obat. Nah ini namanya itu kan myojinya sama ya, misalkan Saito atau Tokyo ini paling banyak kalau nggak salah ini Suzuki kalau nggak salah. Suzuki bukan merek mobil atau ini ya, sepeda ya. Jadi nama orang Suzuki di Jepang itu Suzuki Sang itu nama ini. Dan itu banyak sekali sehingga resiko untuk salah obat itu tinggi. Makanya kalau di tempat saya itu Mas, obat itu ada istilahnya di barcode dulu dia. Di barcode gini. Di barcode gini bener obat, bener orang, bener pasien ya. Terus ada fotonya sesuai, habis itu foto lagi ke orangnya. Ini bener bener nggak orangnya? Bener. Kalau dia berarti salah orang. Itu juga canggih.